Shalom Jesiers, selamat datang di Fakta Alkitab. Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh-tokoh Alkitab yang jarang dibicarakan tetapi menyimpan kisah luar biasa? Dalam Alkitab, ada begitu banyak nama yang mungkin luput dari perhatian. Namun, perjalanan mereka menyimpan pelajaran berharga tentang iman, pengampunan, dan pengabdian kepada Tuhan. Kali ini kita akan membahas 3 tokoh unik dan inspiratif. Siapa saja mereka? Mari kita bahas dalam Fakta Alkitab hari ini. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan share video kami, serta subscribe channel jawaban.com. Onesimus. Onesimus adalah seorang tokoh dalam Perjanjian Baru yang disebutkan dalam surat Paulus kepada Filemon. Ia merupakan seorang budak milik Filemon, seorang Kristen kaya di Kolose. Onesimus melarikan diri dari tuannya dan bertemu dengan Paulus yang sedang dipenjara, kemungkinan di Roma. Pertemuan tersebut mengubah hidupnya karena Onesimus bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Paulus menyebutnya sebagai anak rohani karena Onesimus bertumbuh dalam iman di bawah bimbingannya. Nama Onesimus yang berarti berguna atau bermanfaat menjadi simbol dari perubahan hidupnya yang drastis. Setelah pertobatannya itu, Onesimus menjadi sosok yang setia melayani Paulus dan menjadi Kristen yang berharga. Meski demikian, Paulus memahami pentingnya memulihkan hubungan sosial dan mengirim Onesimus kembali ke Filemon. Dalam surat yang penuh kasih dan kebijaksanaan, Paulus meminta agar Filemon menerima Onesimus bukan hanya sebagai budak, tetapi sebagai saudara terkasih dalam Tuhan. Paulus bahkan bersedia menanggung kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh Onesimus, menegaskan bahwa hubungan antar umat percaya harus didasarkan pada kasih dan pengampunan. Mephiboset. Mephiboset adalah cucu Raja Saul dan anak dari Yonatan, sahabat karib dari Raja Daud. Ketika Saul dan Yonatan gugur dalam peperangan melawan Filistin di Gunung Gilboa, keluarga Saul melarikan diri dengan panik. Dalam pelarian itu, pengasuh Mephiboset menjatuhkannya, sehingga ia menjadi lumpuh di kedua kakinya sejak ia berusia 5 tahun. Sejak saat itu, Mephiboset hidup dalam pengasingan dan ketakutan, karena sebagai keturunan Saul, ia rentan terhadap ancaman dari pemerintahan yang baru yang kerap menyingkirkan keluarga dinasti sebelumnya. Setelah Daud menjadi raja, ia mengingat janjinya kepada Yonatan untuk menunjukkan kasih setia kepada keluarganya. Ketika Daud mengetahui bahwa Mephiboset masih hidup, ia memanggilnya ke istana. Alih-alih menghukum dan menyingkirkan keturunan dari dinasti lama, Daud menunjukkan belas kasih yang besar. Ia memulihkan seluruh harta milik Saul kepada Mephiboset dan memberinya kehormatan untuk makan di meja raja sepanjang hidupnya seperti anak raja. Kesetiaan Mephiboset diuji saat Daud melarikan diri karena pemberontakan Absalom. Ziba, pengasuh Mephiboset, menipunya dan memfitnah bahwa Mephiboset ingin merebut tahta Daud. Setelah Daud kembali, Mephiboset menjelaskan bahwa ia ditinggalkan Ziba karena kondisinya yang lumpuh dan tetap berkabung selama Daud pergi. Tersentuh oleh ketulusannya, Daud membagi tanah itu antara Mephiboset dan Ziba, tetapi Mephiboset dengan tulus menyatakan bahwa ia hanya peduli pada keselamatan Daud. Bezael. Bezael adalah seorang pengrajin yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk memimpin pembangunan tabernakel, tempat suci bagi umat Israel di padang gurun. Ia berasal dari suku Yehuda dan dikenal sebagai sosok yang penuh hikmat, pengertian, dan keahlian dalam berbagai bidang seni kerajinan. Tuhan mengaruniakan Bezael dengan rohnya sehingga ia memiliki kemampuan luar biasa dalam mengolah logam mulia seperti emas, perak, dan perunggu, serta dalam mengukir batu permata dan mengerjakan kayu. Bezalel juga memiliki wawasan artistik yang tinggi dalam membuat desain kain, ukiran, dan perabotan yang rumit untuk tabernakel. Tugas utama Bezael mencangkup pembuatan tabut perjanjian, kandil emas, mezbah, meja roti sajian, dan berbagai peralatan kudus lainnya, termasuk pakaian untuk para imam. Ia bekerja bersama Aholiab dari suku Dan, serta sekelompok besar pengrajin lain yang juga dipenuhi hikmat Tuhan. Pekerjaan ini dilakukan dengan penuh ketelitian sesuai dengan petunjuk Tuhan kepada Musa.
Dari kisah Onesimus, Mephiboset, dan Bezalel, kita belajar bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, baik seorang budak yang bertobat, pewaris yang terpinggirkan, maupun seorang pengrajin sederhana untuk tujuan mulia dalam rencananya. Ketiganya membuktikan bahwa kasih dan rencana Allah selalu mampu mengangkat kehidupan seseorang dari keterpurukan menjadi berharga di matanya. Terima kasih telah menyaksikan Fakta Alkitab hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe channel jawaban.com agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.